Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jaya ul subah tara. Waalaikumsalam warahmatullah. Mas Yasin, Masya Allah, Mas Yasin, Masya Allah. Terima kasih Mas Yasin hadiahnya, Masya Allah. Hen tiata. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sama-sama Mas Yasin, Masya Allah. Dari mana Mas Yasin? Mas Yasin. Oh, Jawa Timur. Jawa Timur Indi. Iya, aku Kediri kemarin lah, Kediri, Masya Allah Kediri. Pengen ke Kediri nih, belajar bahasa Inggris nanti sana. Kediri kota kursus, Masya Allah Kediri. Kediri. Kurnadi, waalaikumsalam. Wah, keren ya, asalah. Insya Allah nanti. Atas segap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau saya dekat dengan pondok dan makam Syekh Ihsan, Masya Allah, iya, oh iya, Kediri lah, Insya Allah nanti. Kalau ada rezekinya, Insya Allah. Baru datang dari Bangil kemarin. Budi Ariwibawa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, mengerjakan yang haram lalu dengan mengucap bismillah. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Seumpama saja mencuri, bismillahirrahmanirrahim mencuri. Ada yang mengatakan haram, ada yang makruh. Tapi kebanyakannya haram lah. Mengerjakan yang haram itu, mengucap bismillah itu kebanyakannya haram. Muhammad, terima kasih. Itu ada di kitab mana ya itulah. Pokoknya banyak di kitab itu masalah bismillah itulah. Biasanya di awal kitab letaknya itu. Ijabah ya insyaallah, Masya Allah, doanya terima kasih. Olak Pia, waalaikumsalam. Guru Muara Muning hadir, Masya Allah. Apa satu rombongan dengan Guru Wahab Guru? Guru Wahab semalam enggak? Kada satu rombongan ulun. Nggih. R7, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Muhari Wibowo, Masya Allah. Naga Puspa. Enggak. Saya di Kalimantan Tengah, dia di Kalimantan Selatan.
met polu pulang. Apa tuh met pulang? Ketakun kayak apa hukumnya? Apa tuh Aldi? Met apa itu? Met enggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya biar kita masih terhubung dengan guru kita yang sudah meninggal? Pertama itu mahabbahnya jangan sampai berkurang. Yang kedua mutasilnya itu dengan wiritan. Dengan wiritan yang diberikan guru kita itu kita amalkan. Jadi mutasil. Yang ketiga sering berkirim hadiah pahala bacaan. Tapi yang jelas mahabbahnya dulu. Yang pertama mahabbahnya tidak bisa jangan sampai berkurang mahabbahnya. Yang kedua wiritannya jangan sampai kita itu melepas wiritan, itu tetap mutasil kita dengan guru kita lah. Nah itu wiritannya. Yang ketiga dengan anak-anaknya, itu dengan keluarganya itu kita. Itu kada bisa putus namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Abdurrahman. Assalamualaikum guru. Betakun. Ulun yang kedua mau menikah. Sini kayak apa hukumnya? Ulun Aldi ulun yang kedua mau menikah. Siri kalau lah nikah siri kayak apa hukumnya? Sah aja nikah siri itu. Tidak ada tidak sahnya. Hingga waalaikumsalam Riana Azra, asalkan walinya aja. Walinya lengkap sah aja. Walinya orangnya nikahi lengkap sah aja. Maka kalau ada bepadah kena dengan bini anum lah itu dingin itu hal lalu bermasalah. Kalau sah saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam anak gadang. Waalaikumsalam waik alhamdulillah. Guru kayak apa cara kirim Fatihah ke orang yang sudah meninggal? Bisa disebutkan namanya. Bahasa Indonesia gini Bapak, ya Allah sampaikanlah pahala Fatihah ini kepada Udin bin Utuh misalnya. Sudah. Aku kena stroke, kena rahang masalah. Mudah-mudahan cepat sembuh. Masalah. Apa tadi itu? Abahnya mati, balikan tuh. Balikan tuh salah diwalikan. Apa itu? Abahnya meninggal saudara bapaknya, anak daripada saudara bapaknya ke atas atau ke bawah, saudara kakinya kah? Boleh jadi wali itu dari pihak bapak semua dan laki-laki. Itu boleh jadi wali. Abahnya mati, balikan tuh salah diwalikan. Bolehkah? Itulah. Kayak apa kita jarak supaya jangan tertuju kuburan? Tawasul namanya. Wahayalah tawasul dengan berkat aulia engkau ini, dengan berkat kekasih engkau ini. Nah, itulah mudahan hajat ulun dikabulkan. Ada kan kalaunya dengan bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan pangkat kenabian engkau ya Allah kabulkanlah hajatku. Di dalam kitab itu kan ada musim kemarau. Lalu orang itu berdoa di depan kuburan Nabi, dengan berkat pangkat engkau, dengan bijahi, dengan kebesaran engkau wahai Nabi Muhammad, turunkan hujan. Itu ada yang seperti itu, bertawasul namanya. Guru nikah khutbah ada berapa rukun kalau nikah khutbah apanya itu pertanyaannya Wahyu. Kayak apa kita jarah? Mbak tuh guru nikah khutbah. Nikah itu ya khutbah kalau khutbah itu melamar namanya. Kalau nikah khutbah ya Pak namanya. Kadang mengerti ulun. Khutbah itu melamar namanya. Guru makan kada pakai baju itu boleh lah guru. Makan itu sebenarnya pakai baju, kada pakai baju boleh aja karena pekerjaan makan itu adalah harus saja. Harus saja makan. Orang hendak kada makan kada apa, cuma adabnya aja. Di antara adabnya mengucap bismillahirrahmanirrahim, mengunyah 40 kali. Adab orang makan itu pakai pakaian yang bagus. Nah, kalau guru kita kan berarti itu karena takzim kata Sidin. Takzim dengan ciptaannya Allah Ta'ala. Jadi pakai baju jadi Sidin. Nah itulah kalau orang ahli tasawuf dia pakai baju. Adab menghormati. Nah itulah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam bangsal. Muhammad, terima kasih Muhammad, Masya Allah. Hadir, Masya Allah Muhammad. Terima kasih nang pulo lah, terima kasih. Iya, kenapa? Amin ya Allah, terima kasih bangsa. Kalau orang haid buang air besar, apa setelahnya tangannya harus dicuci pakai sabun? Una, mencuci pakai sabun itu kan supaya hilang baunya, supaya bila hilang apa namanya tadi? Hilang apa namanya tuh? Hilang baunya, hilang warnanya. Elah, itu bagus dicuci dengan sabun. Masalahnya tuh apa, Una? Nggih. Sahkah mencucinya tuh dengan sabun? Kan habis itu dengan air suci lagi. Kada dengan air sabun semuanya. Kalau air dengan sabun semuanya kan kada suci mensucikan. Nanti kan dengan air bersih ada. Mungkin tujuan sampean seperti itu. Unalah. Maksudnya kalau dicuci dengan air sabun kada bersih najisnya, mungkin seperti itu. Waalaikumsalam Fadil, Masya Allah. Nah, bertemu dengan orang yang kita ziarahi itu anugerah daripada Allah Ta'ala. Cuma ulama ada mengatakan apabila kita mengucap salam kepada orang itu yang kita ziarahi tadi, orang itu wali yang kita ziarahi itu, orang itu akan membalas salam. Yang kedua, kita mengucap assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin itu sebanyak 7 kali. Orangnya akan hadir. Ini pendapat orang ahli mukasyafah. Apabila kita mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin 7 kali, maka orang yang ahli makbarah itu akan hadir. Nah, masalah melihat dan tidak melihat itu wallahu alam, karena itu anugerah oleh Allah Ta'ala. Ada anak-anak biasa tanpa bacaan dia melihat, tanpa ilmu dia melihat. Ada orang yang tidak diberikan penglihatan walaupun dia kasaf, tidak diberikan penglihatan, karena itu masalahnya anugerah daripada Allah Ta'ala. Jadi jangan kita berpikiran ini belajar ini harus melihat orangnya. Kadang kita itu diperlihatkan, kadang kita itu dirasakan bahwasanya orang itu hadir, kadang perasaan kita dia itu hadir. Itu termasuk anugerah-anugerah, tingkatan-tingkatan anugerah yang diberikan Allah Ta'ala ketika kita itu zarah. Wallahu alam la wahyulah. Nggih. Cuma kalau di jalan susah mencari sabun di toilet umum guru. Una, seperti ini. Una, kita itu membasuh najis itu tidak mesti dengan sabun. Tidak mesti dengan sabun. Artinya kalau kita beristinja mandi hadas besar, itu apabila seseorang itu yakin bahwasanya itu najis itu hilang, maka sah istinjanya. Kada perlu pakai sabun. Kalau orang itu yakin aja dengan air itu misalnya bersih, ya bersih sudah. Kan syaratnya beristinja itu pertama dengan air yang suci menyucikan, yang kedua yakin bahwasanya itu najis itu bersih. Kada perlu dengan sabun. Kada perlu kita mencari sabun lagi membasuh tangan kita, enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru, kayak apa hukumnya warung kagak jujuran yang kada batunggu itu tapi ada tulisannya terima kasih jual seadanya? Itu sama rida namanya. Ridho sama rida tahu diketahui maklum namanya. Itu ada apa itu dimaklum namanya. Maklum itu artinya dimaklum, artinya ini kada betungguan, dan ridho sama rida, dan sudah ada tulisannya di situ. Jadi akadnya itu sebenarnya bukan tentang terima kasih tulisannya itu, tetapi adalah akadnya ridho sama rida namanya. Kan jual beli itu ada namanya antarodin namanya, sama-sama rida. Jadi jual beli itu boleh, jual beli itu artinya akadnya tuh aku tukar, aku jual, terima kasih, boleh iya, nah, itu boleh. Nah, sampai sama-sama reda seperti itu. Alam. Masya Allah, wayo, enggih. Masya Allah, Abu Nawas, Masya Allah, jangan ngamuk Abu Nawas lah. Mahmudi, orang yang terpuji namanya, enggih. Waalaikumsalam. Dari Punopian itu ke Sampit berapa pal? Sekitar kurang lebih 300 kilo dari tempat ulun. Kurang lebihnya lah, kurang lebih 300 apa 250 lah, 250-an kayaknya.
Ya lebih lah. Ya kurang lebih hampir 300 lah. Tungkal guru, cahyo yo tungkal gara masalah muara tungkal Abu tinggi Abu Nawas masalah antum. Guru 4 batakon hakikat dari diri kita ini apa guru? Ya Muhammad. Ini sebenarnya pandangan kita itu secara batiniah seluruh alam ini zahirnya adalah mazhar kenyataan daripada sifat dan af'al Allah Ta'ala. Artinya kenyataan tuh bukti. Seandainya ulun berulah ini maka ulun tuh bukti daripada ini. Ini menjadi bukti adanya ulun. Jadi hakikat kita ini kadada amun kada dijadiakan. Menjadiakan itu dengan sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat menjadiakan ini. Nah, maka jadilah ini. Maka ini adalah mazhar namanya kenyataan adanya ulun. Begitu juga dengan kita ini. Kita ini adalah mazhar kenyataan Allah Ta'ala pada hakikatnya. Kenyataan Allah Ta'ala apa? Adanya Allah Ta'ala maujud yang mempunyai sifat dan mempunyai af'al. Itu kalau secara tauhid. Tapi kalau secara ilmu masalah nur, nah itu kenyataan daripada nur Muhammad. Sebijian seluruh alam ini. Seperti itulah. Kalau pian betakun diri kita ini hakikatnya. Saat zikir dan terpandang wujud diri ini bagaimana guru? Iya, kalau kita itu berzikir terpandang diri kita ini, pandang aja bahwasanya yang seperti ulun katakan tadi. Pian pandang aja waktu berzikir itu diri kita ini adalah mazhar kenyataan af'al dan sifat Allah Ta'ala atau nur Muhammad. Tetapi kalau pian terpandang diri yang berzikir, nah itu berarti terhijab namanya. Terhijab dengan diri pian. Nah, atau pian itu merasa berzikir berarti terhijab dengan zikirnya. Jadi orang itu bisa terhijab dengan zikirnya, bisa terhijab dengan diri yang berzikir. Artinya terhijab dengan amaliyahnya, dengan zikirnya, bisa juga terhijab dengan dirinya yang merasa berzikir. Zero lah. Jadi kayak apa supaya bagusnya? Rasakan aja yang berzikir. Ini kada bisa aku berzikir ini kecuali ditolong oleh Allah Ta'ala. Jadi seperti itu. Jadi maksudnya pertolongan Allah Ta'ala itu artinya kita tidak mempunyai sifat bisa berzikir, mempunyai af'al yang bisa berzikir, mempunyai zat yang bisa berzikir, kecuali seberatan itu ditolongi oleh Allah Ta'ala. Jadi kada terhijab diri kita dengan zikir. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira paham jiro lah? Tinggi. Salah. Sallallahu alaihi. Karena jirulah orang berzikir itu kadang terhijab dengan zikirnya, terhijab dengan fadilahnya, terhijab dengan dia yang merasa berzikir. Sehingga apa? Sehingga kada bisa merasakan lezat itu zikir tadi itu. Jadi bisa kada merasakan kelezatan di waktu berzikir. Jadi kalau kita itu sudah berzikirnya merasa kita berzikir, maka zikir tidak merasa kita berzikir, maka zikir yang kita keluarkan itu jadi zikir. Pandangan yang kita zikirkan, pandangan waktu kita berzikir jadi zikir. Nah itu semuanya jadi zikir nanti. Kalau kita kada merasa. Jadi yang zikir yang kita keluarkan itu jadi zikir. Yang mendengar zikir jadi zikir. Seberataan. Intinya seperti itu. Nah, bila sudah bisa seperti itu berarti sudah terbuka futuhat zikirnya berarti. Ya Allah, saya jadi penonton guru. Wujud diri itu menjalani ngerjain semua. Gimana ini guru? Iya, kalau dia ngerjain kan lepaskan saja, jangan diakui. Kalau diakui terhijab namanya. Biar melihatnya wujud diri yang ngerjain, tapi dilihat bahwasanya yang mengerjain ini adalah kenyataan daripada itu af'al dan sifat Allah Ta'ala, atau kenyataan daripada nur tadi. Seperti itu. Jadi kelihatan aja dia. Kita pandang aja. Kan kita tidak mungkin tidak memandang gerak dan diam kita, mendengar suara kita, itu tidak mungkin. Bagaimana gerak dan diam kita itu kita mesrakan. Arti dimesrakan itu dimesrakan, habis itu dinyatakan bahwasanya itu adalah semuanya itu timbul daripada sifat dan af'alnya Allah Ta'ala. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun.
Seperti itu. Jadi kadang kita itu melihat, memang kita melihat, kada melihat diri kita. Tapi melihat kita ini dengan penglihatannya, mendengar kita ini dengan pendengarannya. Artinya pana penglihatan kita pada penglihatannya, pada pendengaran kita pada pendengarannya, pana gerak kita pada geraknya. Artinya digerakkannya perasaan, dia harus diyakinkan bahwasanya dialah yang menggerakkan, dialah yang melihatkan, dialah yang menzikirkan. Sehingga kita tidak mempunyai rasa berzikir, tidak mempunyai rasa bergerak untuk berzikir dan seterusnya. Seperti itu. Nah, orang itu kan mendapatkan kelezatan zahir dikala dia memandang, kelezatan batiniah tatkala dia mesra itu nanti merasa tidak mempunyai afal dan mempunyai sifat. Lalu dia menyadari bahwasanya gurunya yang berzikir, izin tanya guru. Nah, itu namanya fana pada syekh namanya, fana pada syekh. Nah, itu fana pada syekh. Lalu dia melihat geraknya itu seperti gurunya, melihat mendengar suaranya seperti gurunya, melihat perilakunya seperti gurunya, itu fana pada syekh. Nah, itu namanya terbukanya itu pananya pada syekh nanti. Sama tuh fana dengan fana fil afal, fana pada sifat, tetapi melaluinya fana pada syekh namanya. Nah, itu azik tohirlah tuh lejat sudah dia itu. Terbukanya maksudnya terbukanya melalui, berarti terbuka futuhatnya melalui sir daripada gurunya berarti. Melalui fana pada syekh namanya. Nah, jadi 3 macam orang terbuka, itulah terbuka futuhat itu. Pertama melalui jalur tauhid, yang kedua melalui jalur Nur Muhammad, yang ketiga melalui jalur fana pada syekh. Nah, 3 ini yang cepat terbuka futuhatnya seseorang. Yang lain boleh aja bersedekah, macam-macam berzikir, macam-macam. Boleh aja terbukanya, cuma 3 macam ini yang paling cepat. Termasuk fana pada syekh tadilah ajik tohari, itu namanya fana pada syekh. Mulai keluar gara enggak aja keluar. Sore masalah Bunda Lali Farida, masalah. Waalaikumsalam. Apalah artinya tahu? Waalaikumsalam. Orang nang kada baik hatinya, masalah. Waalaikumsalam Yusuf kamu. Sudah enggak bingung lagi. Iya. Pahamina ya guru. Pahamina. Ya guru 4 batakun hukum waris masalah hadis. Waalaikumsalam guru, salat berjamaah di rumah fadilatnya sama lawan di musala. Seperti ini. Orang sembahyang berjamaah itu ada kaidah-kaidahnya, ada kaidahnya. Apabila sembahyangnya itu berjamaah banyak orangnya, itu fadilahnya lebih besar. Banyak jamaahnya tapi imamnya fasik, lebih baik jamaahnya sedikit tapi imamnya alim tidak fasik, itu fadilahnya berbeda. Di rumah misalnya orang itu jamaahnya adalah banyak dan imamnya alim, di musala misalnya orangnya sedikit tapi imamnya juga kada alim, itu abdal di rumah. Yang di rumah banyak dan anunya kada fasik, alim misalnya. Seperti itu terus dipandangnya itu, karena tidak berhubungan dengan tempat tetapi berhubungan dengan keadaan jamaahnya. Walaupun misalnya ke masjid itu ada pahalanya, pahala itikafnya ada. Tetapi kalau masalah sembahyangnya, nah dilihati dari imamnya, lihati dari jamaahnya. Seperti itu. Jadi pian apa pada keutamaannya? Misalnya di masjid kada khusyuk, di rumah khusyuk, abdal di rumah berarti. Seperti itu. Nah, kalau di rumah misalnya sembahyangnya tidak berjamaah, di musala berjamaah, itu lebih abdal di jamaah. Di musala walaupun imamnya fasik. Terus seperti itu. Kaidahnya banyak. Masalah keabdalannya itu. Fadilatnya. Nah, kalau fadilatnya fadilat sembahyang, fadilat maksudnya keabdalannya mungkinlah. Kalau fadilat sembahyang berbeda, fadilat itu kan khasiat bahasanya. Kakak ipar orang Jawa, kakak kandung orang Pariaman, ya orang Sumatera berarti. Niat hati bebini 2, bini tuha kada memberiakannya gatal kepala. Angka ini orang keluar epo, kau itu bupantan. Hingga Nuraina, masalah. Terima kasih Nuraina, masalah. Wah, jemput istri juru. Terima kasih sama-sama. Maaf guru. Paham tauhid tapi kadang mengamalkan syariat kayak apa? Salah berarti. Hingga orang yang bertauhid tapi kadang mengamalkan ilmu hakikat, ilmu tauhid, namanya itu kosong namanya. Orang yang bertauhid, orang bersyariat tapi kada hakikat. Nah itu berarti apa? Atil batil. Nah, itulah
kada bisa dia amalkan keduanya. Next, gambul. Nur Pasaribu, guru bagaimana caranya pana syekh itu? Makasih, minta rela. Ini sering ulun jelaskan lah. Pana pada syekh itu didapat satu, yaitu satu dengan mahabbah. Mahabbah itu berarti taat dengan guru. Nah, yang kedua tidak beriktirat dengan guru, tidak beriktirat dengan guru. Yang ketiga adalah dengan berkhidmah. Nah, berkhidmah tadi. Bila orang mahabbah pasti berkhidmah. Nah, berkhidmah ini ada dua, yaitu menjalankan apa yang diperintahkan sidin, yaitu berupa wiritan kah. Ada juga yang berkhidmah secara zahir, yaitu dia membantu gurunya, keperluan gurunya, kemana gurunya, itu berkhidmah juga. Kenapa orang berkhidmah ini lebih cepat, yaitu pana pada syekhnya? Karena pertama orang yang berkhidmah ini tentu orang mahabbah. Yang kedua dia bisa tidak beriktirat karena dia senantiasa melihat perilaku gurunya. Nah, yang ketiga dia dengan berkhidmah itu senantiasa dia melihat keadaan gurunya sehingga dia mudah mencontohnya. Nah, seperti itu. Adapun orang yang berkhidmah secara amalia dalam artian menurut apa yang diperintahkan gurunya, nah itu agak lambat sebenarnya pana pada syekhnya. Kenapa? Ini jarang biasanya melihat gurunya. Lama, jarang. Kalau orang berkhidmah itu dia walaupun tidak menuntut ilmu, dengan gurunya dia sudah dapat ilmunya. Karena orang berkhidmah dengan guru itu sama dengan 1000 kali dia mutalaah kitab di dalam kitab ta'lim muta'lim. Jadi orang belajar dia tidak belajar, tapi berkhidmah aja sama dengan dia 1000 kali orang mutalaah kitab. Yang kedua, dia itu lebih cepat sir gurunya masuk dengan dia. Kenapa? Karena setiap gurunya berdoa itu pasti terbayang oleh gurunya itu murid yang berkhidmah tadi. Sehingga dia masuk ke dalam hazanah doa daripada gurunya tadi itu. Seperti itu. Pada Naila. Itulah Haji Unte Raja Singgang-Singgang. Tapi itu banyak lagi yang ulun jelaskan. Cuma intinya pana pada itu yang pian harus dapatkan. Harus pian dapatkan mahabbah kada baiktirat dengan guru, berkhidmah dengan guru. Itu paling cepat karena pana pada guru tadi seperti ulun jelaskan di atas tadi, orang itu nanti dia akan merasa duduknya ini seperti gurunya, keluar suaranya itu seperti gurunya, perasa dia. Nah, itu namanya pana pada syekh yang sebenar-benarnya itu nanti jalannya nanti dia perilakunya, ahlaknya itu nanti sama dengan gurunya semua. Walhasil namanya mutabaah namanya. Nah, maka bila orang pana pada sini pana lagi dengan gurunya, pana dengan gurunya sampai pana pada Rasulullah. Biasanya seperti itu. Pas sandal hilang, kada bisa ulun menafsirkan mimpi. Sandal hilang. Kalaunya di sungai hanyar guruai, kalaunya di sungai hanyar guruai. Yang di patung iwak itu tahulah pian kada tahu ulun nah. Lain Nurul Mustafa nama majelis ulun. Nurul Amin ngaran pesantrennya di Lamandau. Tapi keturunan kalua kada salah kada salah. Wah kawan amalan dapat rezeki dadakan apa guru? Bersedekah sebenarnya lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun kah? Ulun keluar, kalau mama keluar. Kalau mama ulun keluar. Keluar tuh sebenarnya banyak kata datu ulun di keluar tuh, datu Arif, datu Habau tuh. Nah, datu Abi itu datu ulun juga. Awi rundun tuh nah, kai ulun dan sana kai ulun. Awi rundun itu dan sana kai ulun. Guru amun salah deh nah. Guru bila hukum waris 2 orang saudara, tapi saudara kada mau menjual
rumah kayak apa guru menurut pian ditukari, digantikan. Kalau yang kada mau itu menjual rumahnya, warisan itu yang kada mau menjual itu menggantikan dengan pian berapa nilai rumahnya itu. Nggih. Ya. Dua orang saudara, tapi saudara kada mau menjual rumah kayak apa guru menurut pian. Iya, yang kada mau tuh dia harus menggantikan pian, misalnya anak menjual. Nah, berapa nilai rumah itu julung dengan pian nilainya. Jadi dia menguasai rumah itu semuanya sudah. Nggih. Guru amun salat soranganan ulun ba imam lawan roh Nur Muhammad bisa lah guru. Secara syariat kada ada. Secara syariat kada boleh, secara hakikat pun kada bisa. Secara hakikat nggih. Kada jangan kayak itu pian menganggapinya lah. Menganggapinya artinya berimam dengan Nur Muhammad kada bisa karena pian itu Nur Muhammad. Pada hakikatnya sebijian. Guru mun salat soranganan ulun ba imam awan roh atau Nur Muhammad kada bisa pian jadi dua namanya. Jadi dua. Kada boleh kayak itu. Kada boleh pian kada mau tuh tehijab pian. Tehijab pian. Nggih. Imam ulun adalah roh itu adalah Nur Muhammad bujur secara hakikatnya itu. Tapi pian berarti kada lebur namanya. Ada membedakan, kada bisa itu pisahnya. Itulah Haji Acing lah. Kita ini kan bergerak berdiam ini majharnya kenyataan Nur Muhammad, kada usah kita menyatakan imamnya Nur Muhammad, kada usah. Kada usah terlalu banyak pian, kada bisa pian mencapai ma'rifah karena pian selalu membagi. Itu namanya pian takaji rakam namanya, takaji rakam. Kita ini sebijian ini adalah majhar Nur Muhammad sudah. Sebijian bagaimana Nur Muhammad itu terjali di waktu sembahyang. Antah pian berimaman dengan orang ataupun pian berimaman ataupun sembahyang sendiri sama. Tidak ada menyatakan imam, itu kata-kata orang aja. Arti imam itu kehendak daripada Nur Muhammad itu. Nah, bagaimana kehendak itu kadada pian lakukan. Artinya kehendak itu meliputi, kudratnya itu meliputi. Nah, artinya sifat dan af'al itu meliputi akan Nur Muhammad itu. Jadi kita ini adalah kenyataan daripada af'al dan sifatnya Allah Ta'ala. Seperti itu yang sifat dan af'al tadi meliputi akan Nur Muhammad. Seperti itulah. Kenapa jadi seperti itu? Karena Nur Muhammad itu tidak akan jadi, tidak akan ada kecuali dengan sifat dan af'alnya Allah Ta'ala tadi. Wallah alam lah. Nah, pian harus paham di situ dulu. Ulun batakun amun saat salat menguap kada apa-apa lah. Iya kada apa-apa, menguap itu makruh aja hukumnya. Tetapi kalau dikeluar dua huruf ya itu batal. Ini batal. Assalamualaikum, kalau hadir guru minta doanya mudahan ulun lakas dapat momongan amin. Baca Rabbi habli minas sholihin. Allah Ta'ala tuh maha pengampun. Hingga kalau dengan makhluk kan tahu ada yang pengampun, ada yang tidak. Kalau Allah Ta'ala tuh dosa kayak apa aja, walaupun dosa janji misalnya, janji dengan Allah Ta'ala ya bahasanya janji itu nazar. Ya Allah ulun berjanji kada ini lagi, kada berbuat ini lagi, esoknya berbuat. Tetap Allah Ta'ala itu pengampun. Esok berbuat lagi, bertaubat lagi tetap. Ilmu filsafat itu kan ilmu, kalau kita ilmu tasawuf, ilmu tasawuf jenisnya kan wajib kita meyakini dan mengamalkannya. Kalau kita itu bermadzhab Asy'ariyah inilah, ilmu filsafat itu kan ilmu tasawuf yang membimbing batin kita, membimbing akhlak kita kepada yang baik, akhlak secara zahir maupun akhlak secara batin. Akhlak secara batin itu ialah akhlak dengan Allah Ta'ala, adab dengan Allah Ta'ala, namanya tasawuf. Nah, orang nyambat ilmu filsafat lah, wajib kita belajar itulah ilmu filsafat, ilmu tasawuf lah. Dado guru lah tugas akhir cepat selesai dan disidangkan, atau adalah amalan guru misalnya. Itu jadi abad tawakal aja. Assalamualaikum umpat menyimak hajanah. Hinggi budi, masya Allah. Pina bakurus guru inilah ini yang bisa juga tuh bakurus ulun inilah. Hinggi. Memang bakurus kayaknya, tapi tetap aja timbangan ulun. Perasa ulun bakurus tapi timbangan tetap aja. Ini perasa pina bakurus. Mintuha ulun sudah meninggal, baisi rumah hendak dijual bini. Setuju, tetapi kakaknya kada setuju kayak apa guru? Iya tadi. Ini kakaknya harus mengganti rumah itu kalau hendak, karena warisan itu wajib dibagi.
dan bahagian salah satu seorangnya itu harus dibagi. Seandainya rumah itu termasuk warisan, maka dinilai rumah itu dibagi 3 misalnya. Berdua itu hendak menjualnya, maka yang satu kada hendak menjual itu harus menggantikan nilai daripada yang berdua, yang 2 orang yang hendak menjual tadi, supaya dia benar-benar menguasai rumah tadi sepenuhnya. Tapi kalau dia tidak mau menjual, berarti hak rumah itu dia kada boleh menempati, karena tertempati hak waris yang 2 saudaranya tadi yang mau menjual tadi. Jadi bagusnya itu saudara yang tidak setuju tadi itu harus dirembukakan. Ini kan harta rumah ini kan kami masih ada hak di sini. Nah, ujarnya kami hendak menjual. Kami hendak menjual ini. Ujar kakaknya kada mau menjual. Tapi hak kami ada di rumah ini. Pian menyiwakah dengan kami atau pian mengganti nilai rumah ini untuk kami. Nah, misalnya nilainya itu 900 juta misalnya rumah tadi itu. Maka dia mengeluari adalah 600 juta. 300 jutanya tidak perlu dia keluarkan karena punya dia haknya. Nah, itu 600 juta itu untuk berdua tadi 300 orang. Nah, kalau dia itu perempuan berarti setengah daripada nilai daripada laki-laki tadi. Wallahu a'lam. Lah berarti itu hadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rusma Amira, masalah salat di jamaah musala 27 derajat, berjamaah di rumah sama lah. Sama jamaahnya itu tidak disebutkan di rumah ataupun di mana. Bila berjamaah itu 20 derajat tak. Nah, keutamaannya. Jadi di rumah 20 derajat, di musala sama 20 derajat. Berdua berjamaahnya guru ya. Berdua tetap 20 derajat. Namanya jamaah. Tapi kalau orangnya banyak kan tentu lebih afdal, maksudnya keabdalannya. Kalau derajatnya sama saja, keabdalannya yang berbeda. Waalaikumsalam Utut LDP Rohana, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi Brunei hadir Haji Ismail bin Ma'il. Nah, guru ulun melihat titipian saat salat badham cuma dalam arti menegur. Cuma kalau kering tenggorokan badaham. Iya, abah kinah. Jadi kalau kita badaham itu yang boleh dibulihkan di dalam syariat adalah ketika kita itu membaca rukun qauli. Seperti misalnya bismillah, seperti tahiyat akhir dan salam pertama itu boleh kita badaham. Itu kalau tidak bisa mengucapkan Fatihahnya, membaca Fatihahnya karena tenggorokan kering misalnya, atau ada balgam, ada dahak misalnya, itu boleh. Jadi kita badaham sekedarnya, misalnya contohnya seperti ini. Nah, itu boleh Bapak untuk mengeluarkan suara bacaan yang wajib. Adapun ayat itu kada disuruh, bisa membatalkan. Doakan ulun mudahan dimudahkan dalam menuntut ilmu, amin ya rabbal alamin. Osir ulun senang bertanya lawan Muhammad Papa Haryana pian masalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat. Assalamualaikum guru, memasrahkan Nur Muhammad dengan Allah Ta'ala kayak apa guru caranya? Nggih, Hidiusi nggih. Kita itu memasrahkan Nur Muhammad itu kalau kita melalui jalan Nur Muhammad, lewat jalur Nur Muhammad sajalah. Kalau lewat jalur af'al, lewat tauhidul af'al, tauhidul sifat, tauhidul jad, lewat situ aja. Namanya itu jalur tauhid dan jalur Nur Muhammad. Tetapi bisa lah pian seperti itu. Misalnya memanakannya Nur Muhammad lewat af'al Allah Ta'ala, bisa aja kalau pian sudah biasa. Rasakan jadi nah af'al namanya. Bergerak badiam ini. Af'al ini kada hadir, tidak ada kecuali ada sifat. Nah ini langsung dengan tauhidnya lah. Langsung dengan tauhidnya. Nur memasrahkan Nur Muhammad dengan tauhidnya seperti inilah. Ini af'al ini nak ada. Artinya af'al ini tidak ada kalau kada ada sifat kudrat iradat. Artinya af'al tidak maujud kecuali ada sifat. Nah, seperti itulah. Sifat dan af'al ini kada maujud kecuali ada jad. Mana jad ini? Jad batang tubuh kita ini jad namanya. Nah, jad kita ini tidak ada kecuali ada roh. Artinya af'al dan sifat itu dan jad kita ini tidak ada kecuali ada roh. Dalam artian kalau orang itu tidak hidup, orang itu kada bisa bergerak, kada bisa berdiam, kada bisa memperbuat. Artinya tidak mempunyai sifat dan tidak mempunyai af'al dan tidak mempunyai jad kalau tidak ada roh. Hancur tubuh kita kalau tidak ada roh. Nah, roh itu tidak ada kecuali
Nah, itu adanya terbitnya roh itu daripada Nur Muhammad. Nah, itu langsung pian memanakan namanya seperti itu. Jadi yang kita lihatnya apa? Af'alnya Allah Ta'ala. Af'alnya ini, af'al ini kada mewujud kecuali adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Jadi yang kita lihatnya apa? Ini adalah kenyataan daripada roh. Roh itu adalah kenyataan daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pandangnya af'al ini adalah kenyataan, timbulnya af'al ini adalah daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu langsung pian namanya memanakannya dengan af'al dan langsung dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pian perlu tahu lah, kalau kayak itu pian susah membedakannya nanti mesranya di mana. Walaupun nanti kemesraannya yang terakhir itu tetap pian melihat kebesaran af'al dan sifatnya Allah Ta'ala. Jadi pian ambil satu aja yang nyaman apa musahadahnya. Liwat af'al, liwat tauhid ataupun liwat jalur nur. Kalau lewat jalur nur kada perlu pian menyatakan diri saja bahwasanya diri pian itu adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau lewat jalur tauhid seperti tadi rinciannya, yaitu nyatakan saja diri pian ini bahwasanya diri kita ini adalah majhar kenyataan af'al Allah Ta'ala. Kenapa? Karena roh itu tidak ada kecuali dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi kita memandang bahwasanya diri kita ini bergerak karena ada roh. Nah, itu. Jadi roh itu tidak ada kecuali dijadikan oleh Allah Ta'ala. Berarti diri kita ini sebijian adalah kenyataan daripada af'al dan sifatnya Allah Ta'ala. Itu kalau jalur tauhidnya. Kalau pian jalur ilmu nurnya Nur Muhammad, roh itu tidak ada kecuali terbit daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti sampean melihat diri pian ini sifat af'al, gerak, diam, memandang, mendengar, itu seberataan adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya tajalli di situ. Nah, itulah. Itu. Jadi sarapian mengambilnya. Tapi keduanya nanti apabila sudah tidak merasa lagi bahwasanya kita tidak mempunyai af'al atau tidak lagi mempunyai sifat yang zahir itu adalah Nur Muhammad, nah itu berarti panah pada nur. Tetapi kalau pian merasakan bahwasanya yang zahir nanti itu tidak ada lagi selain daripada af'al, daripada sifatnya Allah Ta'ala, berarti pian panah pada jalur tauhid berarti. Guru supaya diri kada tahijab tadua kayak apa cara mengamalkannya secara syariat hakikat. Ya seperti tadi Haji Acing, seperti yang saya baru jelaskan ini tadi. Baru jelaskan lagi. Nanti caranya ada dengan zikir, ada dengan salawat. Itu ada caranya. Memesrakan namanya. Memesrakan, menyatakan, meyakinkan. Itu dengan zikir. Dengan zikir sir namanya. Itulah dengan zikir sir. Guru. Masya Allah. Assalamualaikum guru, saya ada masalah sama suami saya. Mau banyaknya suaminya. Sering bermasalahan, merasakan masalah gaji. Nikah batin bolehkah? Secara syariat tidak boleh nikah batin. Tidak ada nikah batin di dalam hukum agama. Nikah batin itu cuma tapaulan saja. Sama-sama Abah Kina. Sama-sama Nur Hayati. Umpat batakun ulang. Kayak apa amun mengucapkan ya Allah ya Rasulullah di dalam salat. Kalau di dalam hati aja enggak ada apa-apa. Kalau di dalam hati aja tidak apa-apa. Kalau di luar itu menyalahi namanya syariat, menyalahi syariat. Guru ulunnya kada sengaja tak ucap kada apa-apa, kalau kada sengaja kada membatalkan. Kada membatalkan. Kalau tak ucap ya Allah ya Rasulullah kada sengaja ndak apa-apa. Kalau sengaja bisa membatalkan secara hukum syariatnya. Nanti pian berkisah panah kayaknya dulu masalah terucap misalnya salah ucap dia keluar sendiri, nah itu lain nanti makamnya. Guru anak berhutang lawan kuitan tapi kada bayar, apa hukumnya? Nah itu tergantung orang tuanya aja. Bila orang tuanya meridakan berarti khalas. Hingga bila dia menyuruh membayar wajib membayar. Kenapa? Tetap nilainya hutang. Nah, rumah irama boleh jadi nikah batin, cuma tidak sah secara syariat. Guru anak berhutang lawan kuitan tapi kada bayar, apa hukumnya? Tetap hukumnya berdosa. Hingga karena hutang itu kalau dia berkata hutang walaupun dengan bininya tetap wajib membayar. Walaupun dengan bininya. Orang tuanya sama hingga itu wajib membayar. Apa hukumnya selingkuh? Ala takrabul jinah.
ya, haram hukumnya. Maaflah keluaran hingus. Lagi sedena. Agar diberi Allah Ta'ala kesembuhan dari penyakit ginjal, amin ya rabbal alamin. Ibai, Masya Allah, mudahan cepat sembuh baiklah. Insyaallah orang tuanya kita semua mudahan disihatkan. Inggih, amin ya rabbal alamin. Untuk gratis di mana? Di tempat ulun untuk gratis. Waalaikumsalam Mama Aufa muharakumam, mudahan jualannya laris, dagangannya laris, rezekinya banyak, murah rezekinya, amin ya rabbal alamin. Wah, mudahan orang banyak singgah wadapian lah, pemandangannya bagus. Insyaallah Mama Aufa. Anak kapuas mungkin lah. Waalaikumsalam Enjeng, waalaikumsalam Ejang, oh ya Ejang, waalaikumsalam Ejang, masyaallah Ejang. Ntar lagi kita lah. Amin, sehat, salam dunia akhirat, amin. Wah Putri Munawarah, masalah makasih. Di mana pian nenek guru dah? Di rumah jadi majelis inggi. Biasa kan di dalam situ, keluar kadang ke rumah lab nih inggi. Kadang di sini santai nah, sambil melihat halaman. Tadi hendak di sini, rencana hendak di rumah, ada hendak di kamar lab, tapi santai di sini nah. Di luar. Anak Kapuas, Masya Allah. Hoki 88, terima kasih. Masya Allah, oke. Ulun kah? Ulun nih orang sekarang nih orang Lamandau KTP ulun, tapi aslinya orang Tambak Sarinah. Yang lain ulun. Ini musala nah raja ulun majelis tanah. Musala ini. Kampungnya di Tambak Sarinah. Tambak Sarinah itu di mana guru? Jauh macam panjang banget di Kurau. Kurau itu di mana guru? Daerah Pelihari. Pelihari itu parak mana guru? Ya sebelah bati-bati. Tambak Sarinah Kurau. Nah ada yang tahu Bang Mamat. Salam kada tetamu pian di bangnya semalam. Oh iya kah? Mustahil pian kada tetamu ulun. Melihat lawan ulun. Kalau di Bangil itu nyaman, dia mencari ulun kalau haul. Ingat mati jasad yang utuh apakah selamat guru? Iya. Selamat kah apa kada? Salah satu artinya tanda dikasihi Allah Ta'ala jasadnya itu, yaitu membuktikan sudah tandanya selamat. Tandanya itu termasuk jasadnya yang utuh. Tapi dengan syarat beriman lawan Allah Ta'ala. Fir'aun itu utuh juga, tapi dibalsam, di mumi. Itu kada selamat. Artinya jasad yang selamat utuh itu tandanya itu orang yang dikasihi Allah Ta'ala, yang beriman dengan Allah Ta'ala. Lain Fir'aun lah. Fir'aun itu utuh juga, 3000 tahun sudah. Utuh juga, tapi itu bukan menandakan dia itu artinya selamat. Kada, itulah. Ada menandakan selamat karena dibalsam dia itu, artinya dimumi orang. Itulah. Ada juga gure orang kada beriman dia buat ke dalam pabrik uyah aja. Kada buruk juga. Nah itu jadi wadi ngarannya. Orang yang selamat itu biasanya utuh, harum. Nah itulah kain kapannya bagus. Itulah. Munduk
batasnya di bawah 20 tahun sesudah tamat SD. Guru contoh bini yang wajib dicerai dalam agamanya apa jajar guru? Nggih. Nusut namanya durhaka, kada mau taat dengan laki itu sudah boleh dicerai. Nggih. Nusut itu macam-macam, artinya kada taat dengan apa yang diperintahkan laki. Misalnya jangan keluar rumah aja laki. Inya kada kalau keluar rumah. Nah, itu berarti nusut juga termasuk durhaka namanya. Nggih. Salam ulun mencari pian di Bangil malam minggu lawan minggu pagi di depan gerbang. Oh, kada mau pian mencari ulun itu kalau malam minggu di Bangil itu di muka kubah di gerbang pintu masuknya. Kalau pian mencari siang minggunya itu berarti ulun jaga pintu musala orang masuk Habib tanah di depan panggung. Di depan panggung tuh ada aja ulun di depan panggung duduk ulun di panggung tuh kan dekat mimbar tuh. Hengge. Kadang ulun duduk di atas itu, kalau di Bangil itu kalau ulun tuh jaganya tuh jaga pintu kubah kalau malam keluar masuknya tuh. Semalam ulun disuruh ke rumah, jadi membawa orang baarakan tuh habis itu hanya menjaga pintu. Biasanya ulun habis sisa tuh sudah menjaga pintu. Ujaranu disuruh ke rumah, jadi ke rumah dulu memasukkan buana habaib itu hanya membawanya sampai ke kubah. Habis itu hanya ulun jaga kubah itu, jaga pintu itu. Kalau pagi itu di musalanya itu, di depan mimbarnya itu. Karena tugas ulun tuh setiap tahun itu di muka mimbar itu jaga pintu itu. Guru ulun batakon lagi maksud mondok gratis penelitian Al-Sofa yang Habib Salim itu kah lain? Wadah ulun yang gratis itu di tempat ulun aja. Tempat ulun ini gratis ya, makan gratis ya, mondok kitab gratis ya. Guru apa yang dimaksud dengan ta'aluk sifat Tuhan? Ta'aluk itu ya sama dengan tabadil. Pana namanya ta'aluk itu. Ta'aluk itu artinya kalau ta'aluk itu maksudnya kita itu belajar memanakan pada sifat namanya ta'aluk itu. Ta'aluk itu kita mentaklukkan sifat kita. Misalnya melihat ini tidak bisa melihat kecuali dilihatkan, mendengar ini kecuali didengarkan, berkehendak ini kecuali dikehendakkan. Artinya awal kita itu ibtidaul ma'rifah, cara memesrakan, memanakan diri, itu ta'aluk namanya. Arti ta'aluk itu kita kada merasa berisi apa-apa, mentaklukkan sifat-sifat kita kepada sifat-sifat Allah Ta'ala. Itu namanya mentaklukakan, menggantungkan. Bahasanya ta'aluk itu menggantungkan sifat kita. Guru, jika kita sakit demam tapi memaksakan diri berzikir, lebih baik istirahatkah guru? Berzikir itu kada mesti kita berduduk, kada mesti kita menghadap kiblat, kada mesti kita itu berwudu, kada. Berzikir itu kan pada intinya ingat, berzikir itu. Tetap aja berzikir, misalnya berzikirnya biasanya berduduk, kada bisa gunakan berabah. Kalau kada bisa misalnya gunakan yang nyamannya seperti apa berzikir itu. Salah. Kita berzikir dengan Allah Ta'ala ini kada bertempat, kada berwaktu lagi terkecuali itu tarikah yang diperintahkan guru ada waktunya sekian, jumlahnya sekian. Nah itu baru yang pian anukan, yang pian perhatiakan. Kalau berzikir aja terserah aja waktu sakit itu seperti apa enaknya berzikirnya. Kalau kita misalnya sudah terbiasa berzikir, lalu kita itu tidak mengamalkan itu zikir karena sakit tadi, maka kita tetap dapat pahala zikir itu karena kita mengingat akan zikir, ingat akan amaliyah kita tadi. Tetap kita diberi pahala zikir yang rutin itu karena kita uzur, lalu kita tidak bisa melaksanakannya lagi. Itu tetap diberi, itulah artinya kalau kita tidak berzikir yang rutin, yang istiqamah itu karena sebab sakit, tetap kita itu diberikan pahala zikir itu. Apabila itu sudah istiqamah dan kita ingat, telah kada kawa melaksanakannya, tidak bisa melaksanakannya. Ulun dapat duit di warung, ulun ulun dadak maakuinya. Duit itu bistu mungkinlah ulun beriakan ke anak-anak yatim kayak apa guru? Sebenarnya kalau kita itu menemu satu barang lalu kita angkat, maka hukumnya mencuri, mencuri hukumnya. Ingat akan itu ambang nasi kuning lah. Barang apa saja yang kita temukan apabila kita angkat lalu kita pindah, lalu barang itu hilang, maka kita itu terhukum, kita itu mencuri namanya.
Beda dengan barang itu sampian geser tidak diangkat, hilang, itu bukan tanggung jawab pian, dalam artian pian tidak menggantinya. Seperti itulah. Jadi kalau duit tadi didapat di warung sampian tidak mengakuinya, pian kasihkan ke orang, itu jangan seharusnya. Karena pian memindahkan barang orang itu nilainya mencuri hukumnya. Jadi kita mengasihkan ke orang yang tidak tahu tetap halal dia menerimanya. Kitanya tuh karena hukum gasab namanya, hukum mencurinya. Nah bagusnya kalau pian itu hendak seperti itu, jangan dikasihkan ke orang atau jangan mengambil sama sekali. Biarkan aja, ini bukan aku, sudah. Tinggalkan, kada usah kita mengambilnya. Yang menjadi masalah itu ialah duitnya kebanyakan, 5 juta yang kita temukan. Kada diambil sayang. Jadi masalah itu. Kalau bisa itu dimasukkan ke amal, ke kotak amal, diniatakan pahalanya untuk orang yang kecicir tadi itu. Jadi hukum fikih itu seperti itulah. Kalau barang itu kita menemu, kita angkat, kita pindah, hilang setelah kita pindah tadi itu, maka hukumnya kita yang mencuri. Tapi kalau kita gisir saja, digisir tanpa diangkat, digisir dengan kaki kah, itu kita kada hukum mencuri namanya kalau dia hilang. Karena kita tidak mengangkat. Nah itu sama dengan sejadah orang di masjid. Pian kalau mengangkat diambil orang hilang, maka sampianlah yang dihukumkan mencurinya. Tapi kalau digisir dengan kaki hilang, kita kada dihukumkan kita yang mencuri. Itu seperti itu hukumnya amang nasi kuning lah. Jadi kalau kita ketemu barang melihat duit misalnya ada, biarkan aja, bukan duit kita, bukan hak kita. Seperti itu aja. Amin ya rabbal alamin. Di mana guru masjidnya itu ulun banyak betakun jadinya guru kada apa lupus mila muja. Ndak apa bertanya itu bagus. Di Lamandau pondoknya. Guru seorang janda pingin mengharapkan surga, caranya seorang janda apa? Wa may ya'mal apa namanya? Sama aja yang janda tidak janda, bilanya beramaliyah yang baik itu berarti bisa diharapkan masuk surga. Kada mesti artinya nang janda dunda. Bila orang itu beramal soleh itu insya Allah. Nah, itu amal salihnya itu misalnya ikhlas, itu insya Allah. Wali samad adakah bahari orang Martapura? Nah anda tahu lah. Bisa minta banyu dengan orang yang jaga di Kubah lungsur beranak. Itulah. Guru Nur Muhammad itu kadim kah muhaddas kah, kayak apa penjelasan pian? Terima kasih. Nur Muhammad itu kada kadim. Nur Muhammad itu juga mazhar kenyataan Allah Ta'ala, mazhar kenyataan sifat dan apa Allah Ta'ala. Mun pian madahkan kadim kayak apa pian memesrakannya nanti susah. Hingga setelah pian mesra nanti setelah pian terjali baru pian tahu kadim dan tidak kadim. Sementara ini pian harus meyakinkan dulu bahwasanya Nur Muhammad itu adalah makhluk ya, dijadiakan. Bila dijadiakan kada kadim, bila yang menjadiakan pasti kadim, bila kadim pasti baka. Seperti itulah, bila kadim pasti baka. Bilanya dijadiakan pasti fana, makhluk namanya, fana namanya. Caranya seperti itu dulu ejing lah. Dinyatakan dulu bahwasanya Nur Muhammad itu adalah mazhar kenyataan daripada sifat dan af'al Allah Ta'ala, dan diri kita ini adalah kenyataan mazhar daripada Nur Muhammad itu sendiri. Nah, itu dulu diamalkan, dimesrakan. Guru kayak Pak, Fatihah itu diwajibkan, dan kenapa ayat sunnah dalam salat apa awal ceritanya. Nah itu sudah daripada Nabi sudah. Fatihah itu kita ini kan menuruti syariat Nabi. Itulah yang disyariatkan Allah Ta'ala. Artinya Fatihah itu wajib bagi kita, dan ayat itu adalah sunnah ayat hukumnya. Sama-sama Muhammad Dani. Laksanakan ya yang disunahkan, yang diwajibkan, laksanakan ya. Tulak umrah tapi masih ada hutang kayak Pak Guru, untuk membayarinya itu masih kawa terhandle setelah balik umrah. Kada Bapak beuzur dulu dengan orang yang menghutangi. Aku ini ada hutang dengan ikam, aku ini anak umrah dulu lah, kena habis umrah.
artinya aku membayar. Itu kan boleh hutang, itu namanya betimpu namanya. Belum jatuh timpu, belum dibayarnya, kada apa-apa. Ujar yang ampunnya, kada apa-apanya. Yang menghutangi, kada apa-apa, kada apa-apa. Boleh aja. Bayarnya itu masih kawa terhandle setelah balik. Yaitu beujur pian dengan orang yang menghutangi tadi. Ada apa-apa. Bacaan apa yang harus ba'auzubillah minasyaitonir rajim. Auzubillah lah. Ketika itu hendak guring, auzubillah, apalagi lah kita itu kalau sembahyang itu disunatakan ba'auzubillah juga, apalagi auzubillah ketika melihat sesuatu yang kada baik, auzubillah juga. Nah, atau kita itu apalah membaca Quran, ba'auzubillah juga. Masya Allah, tabarakallah. Ya, zikir khafi itu seperti apa guru? Zikir khafi ini sama dengan zikir namanya zikir sir. Zikir khafi inilah. Zikir khafi itu zikir sir sama. Zikir khafi, zikir sir. Khafi itu artinya tersembunyi. Tersembunyi itu sir namanya. Zikir khafi atau zikir sir itu terbagi dua. Ada yang berhuruf, ada yang tidak berhuruf. Dalam artian ada yang berkalimah, ada yang tidak berkalimah. Misalnya la ilaha illallah tetapi diucapkan di dalam hati, atau Allah 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 di dalam hati, itu khafi namanya, sir. Itu namanya berhuruf namanya, berhuruf namanya, berhuruf dan berkalimah. La ilaha illallah pian mengucap subhanallah tetapi di dalam hati, itu zikir khafi juga namanya. Setiap sesuatu zikir yang tidak diucapkan itu namanya zikir khafi atau zikir sir. Nah, itu zikirnya tadi ada yang berhuruf, berkalimah namanya, ada juga yang tidak berkalimah. Tidak berkalimah itu seperti apa? Tidak berkalimah seperti orang musahadah, murakabah, bertafakur. Itu kada berkalimah, itu zikir khafi juga namanya. Zikir khafi itu memandang kebesaran Allah Ta'ala, tidak ada huruf keluar. Cuma pandangan saja, pendengarannya saja yang mengingatkan kepada kebesaran Allah Ta'ala, itu zikir khafi juga. Jadi zikir khafi itu atau zikir sir itu terbagi dua. Ada yang berkalimah, mengucap subhanallah, Allahu Akbar dalam hati, yaitu kalimat-kalimat subhanallah kah, la haula kah di dalam hati, itu zikir khafi namanya. Yang kedua yaitu dengan tafakur namanya, dengan bertafakur. Tafakur itu terbagi dua. Kalau kada musahadah, murakabah namanya. Nah, musahadah dan murakabah itu terbagi dua. Suhudul kasrah fil wahdah, wahdah fil kasrah. Terus saya lagi yang lain. Zikir khafi itu macam-macam nanti. Timbulnya tergantung isyarahnya nanti. Yang khafi, yang tidak berhuruf itu tafakur bisa. Daerah mana usamanya? Daerah Lamandau, Kalimantan Tengah. Bunda Eliana, ulun belajar ikhlas, masalah. Arti salim na bi apa itu? Salim na bi isnaka qadim, bi ismika kalau. Salim nabi ismikal kadim. Apa guru salimna, selamat akan kami. Bismika, bi-nya tuh bisa babiah lah. Bismika, dengan sebab nama engkau yang kadim. Nah itu belajar pian, bi-nya tuh bisa babiah. Artinya dengan sebab nama engkau yang kadim. Nama yang kadim itu apa? Semua nama-nama Allah Ta'ala itu kadim. Ulun belajar ikhlas guru. Ka'bah dalam diri di mana? Ka'bah dalam diri kita mana aja? Hati kita. Assalamualaikum hadir wong kalwa Mas John. Hakikat Fatihah kayak apa guru? Mohon bimbingannya pian. Minta rela ulun. Nah, itu panjang penjelasannya dari bismillah. Hakikatnya bismillah itu adalah sekalian alam ini adalah majhar kenyataan daripada Allah Ta'ala. Amunnya kada Rahman dan Rahimnya kada majhar sekalian alam. Jadi hakikatnya Fatihah itu sebenarnya menyatakan bahwasanya seluruh yang nyata ini, yang terbuka daripada sekalian alam, terbuka itu artinya yang ada, yang timbul, yang zahir. Seluruh alam ini, sabarataan ini adalah majhar kenyataan Rahman Rahimnya Allah Ta'ala. Kenyataan majhar daripada makana bi kana makana wa biyakun mayakun. Kenyataan daripada huruf ba, daripada bismillah itu, daripada Fatihah itu yaitu nampaknya sifat Rahman dan Rahimnya
pada seluruh alam ini yang terkandung di dalam huruf ba, yaitu bikana makana wa biyakun mayakun, sehingga zahirlah seluruh alam ini. Jadi kalau pian betakun seluruh alam ini, kenyataan daripada bismillah iya, kenyataan daripada huruf ba iya, kenyataan daripada Fatihah itu iya, seperti itu. Terlalu banyak itu dijelaskan, tapi kalau pian dijelaskan minta jelaskan dari guru, dari bismillahirrahmanirrahim, ar-rahman ar-rahim, alhamdulillahirabbil alamin, hanya ar-rahman ar-rahim itu, nah itu pian mantap tuh. Dari awal sampai akhir minta jelaskan, tidak cukup waktunya ulun menjelaskan di sini. 2 jam belum tentu habis. Guru amalan malaikat apa di langit ke-7 itu, apa artinya kita ini? Nah, amalan malaikat di langit ke-7 itu manfaatnya kita apa guru? Kita mengamalkannya apa? Kira amalannya dulu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu kah? Nah, itu banyak manfaatnya. Orang membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar itu, satu kali baca itu memenuhi akan timbangan mizan hanya Allah Ta'ala. Banyak kayak manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Guru kita diperjalankan yang jauh hendak menjama salat, tetapi mengerjakannya masih di wilayah kabupaten kita. Jadi kita itu boleh menjama itu apabila sudah kita keluar daripada kampung kita, itu boleh dah menjama. Walaupun satu kabupaten, nama kampung pian itu misalnya Kampung Janda, keluar pian daripada batas Kampung Janda itu masuk ke Kampung Duda, itu boleh dah pian mengenjamaknya. Walaupun jaraknya 100 meter. Tapi niat pian kan tadi perjalanannya 100 km dan tidak maksiat. Pian apabila sudah keluar dari kampung pian itu, kampung kita tuh keluar sudah, boleh dah menjamak, kada usah menunggu 100 km. Asalkan pian keluar tadi daripada kampung pian, itu boleh. Dari batas kampung, ada tulisannya batas Desa Janda aja. Masuk Anda selamat datang di Desa Duda aja. Nah itulah batas rumahnya itu, batas kapal batasnya tuh pas di samping rumah pian. Nyobalah pian tuh boleh sudah menjamak apabila niat perjalanan pian tadi 100 km dan kada maksiat. Nah itulah boleh sudah. Artinya kalau kita itu keluar dari kampung kita itu sudah boleh kita menjamak salat, tapi mengerjakannya masih di wilayah kabupaten. Kabupaten kan ada bapak. Kabupaten itu kan ada desa, ada kecamatan. Yang dihitung tuh cuma desa kita saja. Desa kita aja yang dihitung. Itu baca di dalam kitab Fathul Muin. Ustaz, saya pendosa dan sekarang bertobat. Nah, salat dilakukan tapi enggak berhijab. Apa taubatnya masih terima? Ya taubat itu kan macam-macam. Kalau taubat sepenuhnya artinya melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Yang mana yang kita mampu dulu. Misalnya bertobat daripada bekas meninggalkan salat tidak bisa. Kerjakan salat berarti bertobat, artinya sudah bertobat daripada asalnya meninggalkan salat jadi tidak meninggalkan salat lagi. Nanti kalau kita oh ini aku perlu lagi, artinya dengan sebab kita mengerjakan ini rasa dekat dengan Allah Ta'ala, rasa takut, artinya mengerjakan yang dilarang seperti tidak menutup aurat, nanti tutup lagi auratnya, seperti itu. Terus seperti itu. Nanti bertambah baik aja. Kerjakan dulu yang kita mampu. Bertobat itu ittaqullah manistata'tum. Yalah, bertakwalah semampu kita dulu. Nah, misalkan baudu, batis baculup, baud badahulu di batang sungai kada apa-apa lah guru. Misalkan baudu, batis baculup badahulu, kada apa-apa, kada niat, tapi kan dari muka kena pas sudah sampai batis ndak apa-apa. Orang baudu itu bisa boleh aja benyalam langsung sebijian ndak apa-apa. Kalau batisnya misalnya berandam, untungnya kamu mukanya basuh muka, basuh tangan, menyapu kepala, nanti sampai kaki digoyangkan aja lagi kakinya karena sudah diculup, kada apa-apa. Karena kita tidak ada meniatakan itu mendahulukan anggota wudu. Karena wudu itu adalah niatnya adalah salah satu syaratnya adalah tertib. Jadi kalau kita bertertib dari muka, habis itu tangan, dari itu menyapu kepala, habis itu kakinya sudah direndam duluan, tapi tidak ada niat itu bahwasanya itu mengerjakan rukun wudu, enggak apa-apa.
pian berendam sampai ke gulu ini, cuci muka misalnya waktu wudu, enggak apa-apa. Tapi tangan sampean itu kan tidak diniatkan untuk melakukan rukun wudu, enggak apa-apa. Kalau pian benyalam langsung sebijian di dalam sungai, niatnya ada berwudu, maka sah wudunya. Kalau dia langsung dab'atan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam, minta ridanya ikut. Jangan kudus, masya Allah. Guru ulun hendak batakun. Kenapa yo salat ulun ngelah mendekati orang tuh terasa ndak ngerti saya pertanyaan sampean ini Amir. Ulun hendak batakun. Kenapa yuk saat ulun mungkinlah mendekati orang tuh terasa gubuk. Kenapa ya? Gublok kah gubuk kah? Apa itu nggak ngerti lu. Waalaikumsalam Muhammad Rayani. 4 batakun batalkah wudu bila tetaguk anak bini? Tagatuk anak bini. Anak bini mana dulu? Anak ini anak tiri berarti lah. Anak tiri pian. Kita itu ada yang kada batal wudu dengan sebab kita itu muhrim atau menjadi keluarga. Itulah bisa kada batal wudu kita. Anak bini itu maksudnya anak apa? Anak bini itu anak kita kada batal wudunya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta doanya Ustadz Inggi. Wala tungkal harmaiman, masalah. Asa jangan merandam tunjuk warna. Maghrib Ustadz, dulu masih 5 tahun saya ditabrak anjing. Dulu masih 5 tahun saya ditabrak anjing dan sekarang sudah 24 tahun. Tapi saya nggak tahu karena najisnya atau tidak. Nggak apa-apa tuh maapu dah. 5 tahun tuh udah tahu ya. Maapu namanya. Dimaapakan kada tahu sudah. Rancak sudah sering pian berendam di air anu sudah 5 tahun sampai 24 tahun tuh bisa pian dah mandi lumpur pernah sudah. Datangi RT setempat dapat rukunnya. Terima kasih atas jawaban lihat masalah salat jamaah tadi. Minta rela engge sama-sama. Guru ulun 4 batakun. Bila bini diberi nafkah tetapi menolak, apa jatuhlah talak? Apa itu? Kada, talak itu diucapkan, bukan masalah beri nafkah atau tidaknya. Guru ulun 4 batakun, bila bini diberi nafkah tetapi menolak, apa jatuhlah talaknya? Menolak apa? Menolak berhubungan itu nusut saja dia, durhaka aja, durhaka saja dia. Tetapi kalau talak itu kan diucapkan. Bertobatnya sama aja, disebutkan aja. Misalnya dulu, misalnya ya Allah Ta'ala ulun janji kada lagi ini, ternyata ulun kayak ini, tidak apa-apa kita mengadukannya dengan Allah Ta'ala. Seperti itu. Sampid Abdul Basit Las, Waalaikumsalam. Amalan apa supaya percaya diri? Ini kada bisa ulun udahkan. Karena percaya diri itu timbul dari diri kita. Orang berilmu pun kadang-kadang bisa juga kada percaya diri. Iya. Bangun tidur ada cairan mirip mani, apakah harus mandi wajib? Apabila itu diyakini bahwasanya kita sendiri saja dan kita yakini bahwasanya itu adalah air mani, maka wajib itu kita wajib kita mandi. Sebenarnya orang lain kededa, misalnya di dalam kamar tuh cuma kita sendiri saja. Nah, kita tidak terasa misalnya keluar mani, tidak bermimpi misalnya lah. Kalau bermimpi kan kerasaan karena bermimpi misalnya. Nah, tetapi kalau kita itu misalnya tapi kita itu bagus, pakaian kita itu bagus waktu kita mandi. Waktu kita tidur, setelah kita bangun ternyata ada cairan itu seperti mani. Seperti mani misalnya. Nah, itu kada hingus kita cium misalnya seperti adunan, seperti bau telur misalnya. Nah, itu berarti air mani. Wajib bagusnya bagus mandi. Hingga bagusnya mandi. Karena ciri-ciri ada ciri-ciri bahwasanya itu adalah air mani, berarti mewajibkan kita mandi. Hingga ading tadi satu ayah
beda ibu. Kada apa, kada batal. Saudara kita itu satu ayah itu tetap saudara namanya, tetap tidak batal hukumnya. Muhrim kita, biarpun satu ibu tetap kada batal. Satu ibu tetap tidak, satu ayah tidak batal. Nama anak ulun Naufal Sidik, masyaallah, bagus ya. Halo, maksud ulun tadi laki bini. Maksud ulun tadi laki bini bila tagatuk batal wudu. Iya itulah. Kalau laki bini batal menurut Imam Syafi'i, kalau menurut Imam Malik tidak batal. Laki bini itu batal wudunya apabila tagatuk kulit sama kulit. Kalau nya belapik ada batal. Kalau belapik tidak batal, atau tersentuh giginya tidak batal, atau tersentuh rambutnya tidak batal, atau tersentuh kukunya tidak batal, bini kita tidak batal. Itu atau belapik. Kalau kulit sama kulit tetap hukumnya batal, kecuali 3 hal. Kuku, rambut, gigi yang disentuh seperti ini misalnya. Tidak batal, tapi menyentuhnya kalau karena bibir batal hukumnya. Pokoknya kulit jangan sampai kulit. Kalau belapik tidak batal, suami istri. Tetap hukumnya batal kalau kulit sama kulit. Mau nanya, saya pernah masak salat time, angkat takbir, nampak jenazah saya di depan mata. Wah, mantap tuh. Bagus tuh. Aku nggak sengaja mencahin telur induk burung. Apa? Itu. Oh, hampir. Saya taubat minta ampun sampai nangis-nangis sujud, saya takut tidak diampuni. Iya itu bagus, pokoknya bertaubat ya. Guru, bila kita keganangan salah satu wali, apakah solusinya kita tawasuli terus? Iya. Kirim Fatihah. Sihat selalu dan keluarga, baca minum teh rokok apakah batal? Apa itu? Guru, baca Al-Quran, minum teh, rokok, apakah betul batal wudunya? Tidak, kada termasuk membatalkan wudu. Orang minum teh, orang makan, orang merokok, itu tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu tersentuh kulit laki-laki perempuan dengan laki-laki yang bukan muhrim. Habis itu keluar, terkencing, kamih, kentut, itu batal. Itulah tersentuh kemaluan, tidur, pingsan, itu baru batal. Gila, itu baru batal. Setiap ingat dosa saya takut Ustadz, kadang muncul pikiran dosa enggak akan diampuni. Nah, orang yang ingat akan dosa itu sebenarnya tanda diampuni dosanya. Salah satu tanda diampuni dosanya itu orang itu ingat dengan dosanya. Kenapa jadi seperti itu? Karena orang yang ingat dengan dosa itu pasti dia hendak bertobat. Seperti itu. Nah, ya. Itu jalan Allah Ta'ala untuk kita bertobat, namanya membukakan hati kita. Supaya salat jangan wasis apa yang dibaca. Di dalam kitab Hidayatus Salikin disebutkan bahwasanya kalau kita hendak sembahyang itu kita bertawajuh mengingatkan akan kebesaran Allah Ta'ala. Yang kedua, kita itu menghadapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu membaca Qul a'udzu birabbin nas. Sama-sama. Ulun umpat gabung mama gina. Tapi yang dipakai karena banyu mani bawa salat haku hukumnya kayak apa guru? Sah hukumnya. Kada bapak. Kalau itu air mani murni. Jadi air laki-laki itu ada 3 macam, ada 4 macam. Pertama yaitu banyu kamih. Yang kedua namanya maji, itu najis. Ada yang ketiga madi namanya, itu najis. Yang keempat itu namanya mani, itu tidak najis. Itulah terbawa sembahyang kalau murni air mani maka hukumnya tetap sah, hukumnya tidak najis. Keluar mani kada batal wudu, keluar banyu kami batal wudu, keluar madi batal wudu, keluar madi batal wudu, keluar mani kada batal wudu, tetapi wajib mandi. Nah, itulah. Assalamualaikum guru, 4 batakun. Waalaikumsalam. Kalau mau umrah sesudah ambil mikat bolehlah tidur? Boleh aja. Kada apa-apa tidur, asal jangan melakukan yang dilarang. Berhubungan, terlepas kain ihram, terlepas bulu-bulu yang ada di tubuh, itu bayar dam nanti. Boleh aja tidur. Kada apa-apa tidur sampai subuh. Besok mengerjakannya ndak apa-apa. Zaman Nabi itu kan orang itu mengambil mikatnya di Bir Ali. Dari Bir Ali itu kan kita masih
5 jam baru sampai ke Madinah, itu tidur aja sampai ke Mekah, tidur aja sampai ke Mekah. Kalau orang yang ngambil mikatnya dari Madinah, itu kan di Bir Ali ngambilnya. Nah begitu juga orang ngambil Ali biasanya di Ja'ranah, kadang-kadang tidur. Dari Ja'ranah itu kan ada perjalanan sejam, tidur di bis itu boleh aja, ada apa-apa. Asal jangan melakukan sesuatu yang dilarang di waktu kita memakai kain ihram. Satu rumah tapi ada yang tidak salat terus bagaimana? Itu karena balanya yang lain. Roji, terima kasih kirimannya. Ya. Al-Hakim, bagaimana jika di Mekah bersentuhan laki-laki dan perempuan bukan mahram karena pakai ihram dan tidak pakai dan dalam? Makasih. Nah itu yang pertama, kita itu kalau kita mengerti, misalnya kita itu di Mekah itu wudhunya mengikut Imam Malik, kalau bisa mengerti, karena Imam Malik itu diniatkan seperti biasa tapi bedanya digusuk dan separuh kepala ini dibasuh semuanya, yaitu digusuk, dibasahi semuanya, itu kalau menurut Imam Malik. Dan kalau kita berwudu itu digusuk. Nah itu sengaja aku bertaklid dengan Imam Malik, sengaja aku berwudu bertaklid atau mengikut Imam Malik. Nah itu kalau tersentuh perempuan itu tidak membatalkan Imam Malik, asalkan jangan bersawat. Nah Imam Syafi'i adalah juga yang seperti itu, ada aja Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu asal kita jangan sengaja menyentuhkan diri kita, itu karena darurat maka tidak batal hukumnya. Nah seperti itulah Al-Hakim. Jadi pian boleh aja mengambil keduanya itu. Karena darurat kan di Mekah itu waktu kita tawaf itu masih tersentuh, atau waktu sa'i kadang-kadang terlalu padat, itu kita pasti tersentuh. Biasanya ada perempuan-perempuan yang tidak memakai sarung, memakai kain, memakai kaos kaki, itu sering tersentuh kita. Biasanya di waktu kita itu tawaf biasanya. Jadi pian ngambillah wudunya cara wudu Imam Malik, atau mengambil yang Imam Syafi'i yang dararah, jangan menyentuh kulit orang sengaja. Nah itu tidak batal. Jadi kita kadang sengaja menyentuhnya. Nah, kadang kita sudah apik, semakin kita berapik biasanya tuh semakin kita menjaga supaya tidak disentuh orang, malah banyak disentuh orang biasanya tuh. Wallahu alam lah. Guru, kalau kita mendengar ceramah di HP Hajak, kada kalanggar mungkin lah, sama aja lah pahalanya. Ya kalau niatnya itu menuntut ilmu, sama aja purnama lah. Saya kerja di pabrik baju, kalau ada sisaan bahan yang saya ambil, apa itu termasuk mencuri? Kalau itu tidak ada izin daripada perusahaan, maka hukumnya sama dengan mencuri. Kalau ada izin, ya karyawan boleh aja mengambil sisa misalnya, tidak apa-apa, itu berarti sudah dimaklum, disahkan untuk mengambil. Artinya dimaklum, diketahui akan ridhonya kita mengambil itu, maka boleh. Apabila tidak ada yang seperti itu diumumkan, maka hukumnya mencuri. Kalau kelepas kaos kaki bagi perempuan bolehkah? Kalau timah danau apa itu? Kalau kelepas kaos kaki bagi perempuan bolehkah? Waktu apa itu? Waktu ihram kah? Waktu tawaf kah? Boleh ya, ada apa-apa. Anca, kalau mengalami sesuatu yang tidak di luar akal, di luar apabila itu datangnya daripada amaliyah, ceritakan kepada gurunya yang memberi amaliyah. Atau bercerita kepada orang yang ahlinya, boleh. Jangan diceritakan. Ini kalau orang itu dalam keadaan salikin lah, dalam orang itu dalam keadaan masih menjalani tahap untuk wasil ilallah, itu memang banyak yang ditemuinya. Hendaklah dia menceritakan dengan guru pembimbingnya, jangan dengan orang lain. Guru ulun ada beisi anak tiri, tapi ulun kada pernah menyuruhnya salat, takut ulun kalau ia tersinggung. Ya kalau orang itu tanggungan daripada kita, dalam artian kita memeliharanya anak tiri itu, kita wajib menyuruhnya, berdosa pian kada menyuruhnya. Jadi setiap orang yang kita kuasai, dalam artian mamluk namanya, atau yang kita napakahi bahasanya, itu wajib kita menyuruhnya. Serumah dengan kita, wajib kita. Kalau kada disuruh, berdosa kita. Perumahan yang masih kredit kita siwakan, bagaimana hukumnya guru? Kada apa-apa.
karena hak kita, karena hak jual beli kita adalah jual belinya adalah masanya pembayarannya bertimpu, lalu kita siwakan, boleh ya, karena itu hak kita sebenarnya. Hak kita cuma pembayarannya saja yang belum lunas. Hingga akadnya sudah terjadi, tetapi pembayarannya belum lunas. Contoh seperti orang berdagang, itu jualannya dijualnya berdahulu, bolehlah dia menjual dagangannya padahal belum lunas dibayarnya, boleh saja, karena itu memang haknya. Sudah dikabatnya, sudah diakadkannya, boleh aja nak mau disiwakannya, kata serah aja lagi. Hingga begitu juga dengan harta dagangan kan, karena ada penjualan itu yang barangnya itu yang harganya itu maksudnya kita itu lunas kontan, ada yang bertimpu, jadi itu hak kita. Ustaz, kalau seluruh lantai karena najis lalu kita salat di atas sejadah, apakah salatnya sah? Salat sah salatnya. Apa hukumnya? Makruh hukumnya. Sembahyang di atas najis itu, yang najisnya itu tidak tembus, maka hukumnya makruh. Sembahyang dekat dengan najis, di atas najis, di bawah najis, di samping najis, kiri kanan najis, apa hukumnya? Makruh hukumnya. Nih, kalau tersentuh najisnya batal sembahyangnya. Nih. Atau resap sejadahnya tadi dengan kaki kita, maka batal hukumnya sembahyangnya. Pandangan Islam tentang cinta guru, apakah boleh mencintai sesuatu melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, kita ini kan diberikan cinta itu anugerah oleh Allah taala. Cinta itu anugerah oleh Allah taala. Kadang-kadang kita cinta itu kepada sesuatu itu melebihi daripada cinta kita kepada Allah taala. Tapi kita harus ingatkan bahwasanya cinta kita itu harus karena Allah taala. Seperti itu. Dara, adakah cara supaya meminjam duit di bank itu kada riba? Minjam di bank syariah. Bank syariah itu tidak dinyatakan riba. Wallahu a'lam lah. Kalau bank konvensional ulama itu sepakat riba. Riau hendak bertakun amun memimpik batamu guru bujur kah guru? Insyaallah bujur. Karena guru itu masih bisa diserupai oleh iblis. Bawa baruku batal lah guru. Kalau barukunya itu sambil bakantut batal. Kalau baruku aja kada batal. Hingga baruku aja kada batal. Kita ini sudah berudu bawa baruku, bawa makan, bawa minum, asal jangan bekantut bekami aja kada batal, atau tersentuh acil warungnya kada apa-apa. Hindari kemuliaan yang mulia ini. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, mualana jagin. Begayaan dulu nah. Bagayaannya mualana jagin nah. Memang kada batal kalau beruku itu lah. Salah. Bercanda namanya. Wong Jawa bilangnya itu goyon itu. Goyon. Ya haram hukumnya. Ata isgap lah. Kalau menunda waktu, menunda sembahyang sampai akhir waktu tanpa ada sebab, ini sampai keluar waktunya, haram hukumnya. Haram hukumnya. Wajib tuh segera mengkadanya. Kang Anwar, iya. Masya Allah, barakallah. Masya Allah, mudah-mudahan manfaatlah seberatan. Harusnya dengan Allah Ta'ala lah, jangan Nabi gitu ya lah. Ada yang lebih penting dari Allah berarti. Kalau menurut hadis ya Allah, kada sempurna iman itu ya kecuali mencintai aku jangan Nabi melebihi daripada anaknya, istrinya, keluarganya dan seluruhnya. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa artinya mencintai sesuatu itu karena Allah Ta'ala. Iya, istri yang tidak patuh dengan kita, wajibkah kita menafkahinya guru? Kada wajib kalau dia itu nusut, kada wajib. Kada wajib kita menafkahinya. Kalau dia durhaka dengan kita, ini wajib ya, boleh kita menceraikannya. Seperti itulah nusut namanya, durhaka namanya. Sampaikan dulu 10.000. Apa tuh? Nah, sudahlah sampai sini dulu lah karena waktunya asar nah. Minta maaf, minta ridha, minta halal dengan pian seberatan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan
manfaat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita seberatan dikumpulkan dalam kebaikan, segala hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusan dimudahkan oleh Allah taala, dan semua yang kita dapat mudah-mudahan daripada ilmu agama yang dimudahkan untuk bisa mengamalkannya, mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nggih, minta maaf ulun lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.